Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kami takdimi, Kang Asa selaku host kita semuanya, rekan-rekan semuanya di dalam Zoom kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Rahimani wa rahimakumullah, hadirin hadirat semuanya. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang segera menyapa kita dalam beberapa menit, bagi yang memulai pada malam ini atau juga beberapa menit juga bagi yang memulai besok, mungkin ada perbedaan, meskipun tidak perlu kita permasalahkan. Ini tentu suatu kesempatan yang istimewa, suatu waktu yang ditunggu-tunggu, satu bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan terbaik untuk membersihkan diri kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk meraih kebaikan-kebaikan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diungkapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan tiba, atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah sejak kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena iman itu akar dari segala keberkahan. Kalau kita sudah dipanggil sebagai orang beriman, kita semua memiliki potensi untuk meraih segala keberkahan itu. Nah, maka dalam pengertian barakah itu ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambah kebaikan di segala keadaan, dan barakah itu mengandung pengertian makna mencakup yang pertama al-luzum was-subut, atau nikmat yang tetap dan terus melekat berupa keimanan. Kemudian an-nama wa ziyadah, nikmat yang tumbuh, bertambah, berkembang, meluas, ya. Kemudian ada as-sa'adah, atau nikmat yang terasa membahagiakan. Jadi kalau pembicaraannya barokah, ya, sa'adah atau kebahagiaan itu paling belakang. Sa'adah itu makmum, ya, tergantung imamnya, dan imamnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki Ramadan, memasuki ibadah puasa sebagai orang yang beriman. Apa artinya orang yang beriman itu? Ya, tadi kita sudah sebut orang yang urusannya menakjubkan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusan itu adalah kebaikan. Walam yakudzalika illa limu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Ya, semua urusannya menakjubkan, dan itu hanya terjadi pada orang beriman. Maka ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang dipanggil Allah untuk menyambut Ramadan ini, orang-orang yang ajaib, yang menakjubkan segala urusannya. Kenapa menakjubkan urusannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan keimanannya itu, apabila mereka mendapatkan nikmat, maka mereka bersyukur, dan syukur itu baik bagi mereka. Dan apabila mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar. Dan sabar itu
baik bagi mereka. Nah, dari situ kita memahami bahwa ketika Allah memanggil kita untuk memasuki Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, adalah wahai orang-orang yang urusannya menakjubkan, wahai orang-orang yang apabila mendapat nikmat dia pandai bersyukur, wahai orang-orang yang kalau mendapat musibah dia bisa bersabar, wahai orang-orang yang karena ditambah nikmatnya dengan bersyukur, ya, dia dilimpahi berlipat-lipat nikmat karena dia mensyukuri nikmat. Wahai orang-orang yang beriman berarti adalah orang-orang yang dicintai Allah. Karena Allah yuhibbus sabirin, Allah cinta sama orang yang sabar. Hai orang-orang yang selalu dibersamai oleh Allah. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wahai orang-orang yang pahalanya tak terhingga. Karena wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya disempurnakan Allah tanpa batas. Wahai orang-orang yang kelak di surga akan mendapatkan sambutan khusus. Congratulations and celebration. Bukan, tetapi salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian di dunia telah bersabar. Wahai orang-orang beriman berarti adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan salawatu min rabbihim wa rahmah, mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah dan kasih sayangnya, mendapatkan wa ulaika humul muhtadun, menjadi orang-orang yang selalu dihidayai, diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya kira momentum kita memasuki Ramadan sebagai orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mengenali dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, dan dengan itu dia mendekat dan terus mendekat, menjadikan momentum Ramadan sebagai saat istimewa untuk bermesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulan bermesra untuk self-healing, menyembuhkan diri kita sendiri dari segala yang mengganggu, dari segala yang merusak. Apa yang mengganggu di diri kita? Mungkin dosa-dosa. Maka Ramadan adalah saatnya untuk menghapus dosa. Bahkan sejak sebelumnya adalah saat-saat kita membersihkan diri dari segala dosa. As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, adalah penghapus bagi segala dosa yang ada di antaranya selama dijauhinya dosa-dosa besar. Ini menjadi garansi bagi kita bahwa dengan memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Karena dosa adalah penyakit kita yang paling utama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Quran telah memberitahukan kepada kalian apa penyakit kalian, dan dia pula memberitahukan kepada kalian apa obatnya. Penyakit kalian adalah dosa-dosa, dan obatnya adalah istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi healing kita yang pertama memasuki Ramadan sebagai orang-orang yang beriman adalah dengan membersihkan diri dari dosa-dosa kita, memperbanyak istighfar kita, taubat kita, mohon ampun kita kepada Allah. Karena kita yakin dosa-dosa ini penyumbat ada di antara kita dan Allah, ke bawah kepada kita dia menghalangi karunia-karunia, ke atas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia menghalangi doa-doa kita untuk sampai kepada Rabb kita Jalla Jalaluh. Jadi mari sebagai orang-orang yang beriman, yang menjadi asas dari segala keberkahan ini, mari kita memasuki Ramadan dengan kebersihan. Sampai-sampai orang Minang punya tradisi Bali Mau, membersihkan bukan hanya jiwa tapi juga raga menyambut Ramadan. Sampai-sampai orang Jawa punya tradisi namanya patusan. Patusan itu mandi ya, ketika memasuki bulan Ramadan sebagai gambaran ingin membersihkan diri jasmani dan rohani, lahir maupun batin, ya, akal hati maupun jasadnya bersih, karena kita hendak memasuki sesuatu yang memang
sudah selayaknya disambut dengan penuh kebersihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga akan menjadi hal yang akan kita healing di bulan Ramadan nanti, itu adalah selain dosa-dosa, amradul qulub atau penyakit-penyakit hati. Jadi diri kita ini diganggu, hati kita ini diganggu, jiwa kita ini diganggu oleh dua tadi. Yang pertama dosa-dosa, yang kedua penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu ada yang berupa sombong, angkuh, riya, sum'ah, hasad, dengki, ghil, tamak, serakah, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati itu tentu juga menjadi bagian kita untuk diberikan terapi selama bulan Ramadan yang mulia ini. Kita rencanakan bersama, kita targetkan bersama apa di antara penyakit-penyakit itu yang akan kita hilangkan, yang akan kita bersihkan, yang akan kita putus mata rantainya di dalam hati kita. Dengan mentarbiyah kita sebulan penuh di dalam Ramadan ini untuk terhindar dari dosa yang demikian. Mudah-mudahan lulus dari Ramadan dia sudah menjadi habit, ya sudah menjadi kokoh, tidak lagi terjatuh ke dalam penyakit-penyakit hati tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita memasuki Ramadan sebagai orang-orang beriman, memasuki Ramadan sebagai orang yang terus-menerus melakukan pembersihan, melakukan penyucian, melakukan pengobatan kepada hati kita yang kesakitan oleh dosa-dosa maupun yang kesakitan justru oleh penyakit-penyakit hati tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini proses menuju kebaikan-kebaikan yang akan kita raih dengan puasa. Inilah bulan kemesraan tadi, yang di dalam rangkaian ayat-ayat puasa itu kita diberi kesempatan taqarrub ilallah sedekat-dekatnya. Inilah bulan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan iman kita berbahagia karena kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Bulan kemesraan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila wahai Muhammad, hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku. Dalam bahasa Arab ada satu bentuk yang disebut syarat wal jawab. Kalau ada syaratnya, ada jawabnya. Kalau syaratnya wa idza sa'alaka, apabila mereka bertanya kepadamu, maka jawabnya adalah faqul, maka katakanlah wahai Muhammad. Harusnya begitu. Tapi perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan faqul inni qarib, maka katakan hai Muhammad bahwa aku dekat. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang aku, Allah bukan berfirman, maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad bahwa aku dekat. Karena kalau bilang aku dekat tapi titip omong kepada orang lain, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku dekat. Dekatnya nggak beneran berarti. Masih perlu perantara. Sehingga Allah tidak menggunakan kata-kata faqul inni qarib, maka katakanlah bahwa aku dekat, melainkan menggunakan kata-kata fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat. Seakan-akan Rasulullah disuruh minggir dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Aku mau ngomong langsung kepada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, di mana aku, apakah aku dekat atau jauh, apakah aku dekat sehingga mereka cukup berbisik, ataukah aku jauh sehingga mereka harus berteriak. Maka akan aku jawab, wahai Muhammad, langsung kepada mereka tanpa engkau sebagai perantara, fa inni qarib, maka sungguh aku ini dekat. Sungguh self healing yang paling mantap, luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita bahwa sesungguhnya aku dekat. Dekat sekali sampai-sampai tidak dijadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai
perantara di dalam menyampaikan kedekatannya Allah kepada makhluknya. Apakah kita senang kalau ada yang dekat sama kita? Tergantung dekatnya ngapain. Tapi kalau yang dekat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendengar firman-Nya, "Ujibu da'wata da'i idza da'ani." Aku menjawab doa hamba-hamba yang bermunajat kepadaku ketika dia berdoa. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengijabah doa-doa hamba ketika bermohon kepadaku. Inilah kedekatan yang paling mesra antara kita dengan Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita berhajat, ketika kita merasa bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Dan itu adalah jalan lapang, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, untuk menggapai kasihnya Allah, cintanya Allah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yakni merasa berhajat kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, dengan meminta kepada Allah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan paling lapang untuk bermesra dengan Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala mengatakan, belum kita ini menjadi hamba sejati sebelum lebih mencintai berdoanya daripada dikabulkannya doa itu sendiri. Jadi berdoa itu lebih mulia, lebih agung dari sekedar dikabulkan doanya. Karena berdoa itu berbincang mesra dengan Allah. Karena berdoa bukan memberitahu Allah apa hajat kita, sebab Allah Maha tahu. Berdoa adalah berbincang mesra dengan Allah agar Dia ridhoi apa yang Dia anugerahkan kepada kita maupun apa yang Dia tahan di sisinya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab kemudian pernah mengatakan, aku tidak peduli ketika aku sudah berdoa akan dikabulkan seperti apa, akan dikabulkan kapan, akan dikabulkan di mana. Aku tidak peduli, kata Sayyidina Umar. Karena kalau Allah sudah mengilhamkan kepada diriku untuk berdoa, itu artinya Dia sudah menyiapkan karunia untukku. Kalau aku sudah diilhami untuk melafadzkan doa, maka berarti aku sudah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku khawatir kalau aku tidak mau berdoa. Karena itu berarti Allah mungkin tidak suka bermesra-mesra dengan diriku. Masya Allah, tabaraka rahman. Ini pemahaman tentang kemesraan dengan Allah. Berdoa dengan cita rasa seorang pencinta. Berdoa itu lebih penting daripada hasil doanya. Karena hasil doanya mungkin seperti dikasih bunga, tapi lalu ditinggal pergi. Tapi kalau kita berdoa terus, itu sama-sama dengan bermesra sepanjang hari. Bermesra ya, terus menerus. Bermesra tak henti-henti. Karena kita senantiasa untuk menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa tersebut. Dan di bulan Ramadan diberikan kepada kita kesempatan doa yang paling indah ketika kita berpuasa, ketika kita menahan lapar, ketika kita menahan dahaga, ketika kita menahan diri dari segala hawa nafsu. Maka di saat itu, sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, doa-doa kita mustajab di sisi Allah. Dan bahkan nanti ketika berbuka puasa dan kita bahagia. Memang janji Allah Subhanahu wa taala ada dua kebahagiaan bagi orang yang ahli berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika Allah mengulurkan pahala kita di sisinya kelak ketika kita menghadapnya. Itu kedua kebahagiaan. Dan itu dua mesra-mesraan. Sepanjang kita berpuasa, doa kita mustajabah. Tapi juga ketika kita berbuka puasa, doa kita tidak kalah mustajabah. Doa kita di dalam berpuasa. Doa kita ketika berbuka puasa. Doa yang penuh rasa syukur. Doa yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan.
Maka ternyata di antara doa yang mustajab itu adalah doa ketika kita sedang berbahagia, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia. Hadirin, maka kita perlu memperbanyak doa juga di saat bahagia. Jangan hanya berdoa di saat kita sedih. Jangan berdoa di saat kita butuh. Jangan hanya berdoa ketika kita sedang nelangsa. Jangan hanya berdoa ketika kita sedang menderita. Jangan hanya berdoa ketika kita sedang dalam musibah, kesulitan-kesulitan. Tidak. Tapi ternyata bahkan doa yang diijabah Allah adalah doa ketika kita sedang dalam keadaan bersyukur. Yang berikutnya rekan-rekan yang insya Allah, maka beruntunglah kita. Ya, momentum Ramadan untuk healing kita. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Apa artinya supaya kalian bertakwa? Kita akan mengetahui betapa dahsyatnya puasa ini dan apa yang dihasilkannya dari merenungkan la'allakum tattaqun saja, bahwa agar kalian bertakwa dalam puasa ini, agar kalian bertakwa. Takwa berarti inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, artinya supaya kalian menjadi insan yang paling mulia. Masya Allah, supaya kalian menjadi insan yang paling mulia. Yang berikutnya, takwa itu berarti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dijadikan jadi baginya jalan keluar dari masalahnya dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, juga artinya supaya kalian dijadikan selalu jalan keluar dari masalah, dijadikan untuk kalian rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, karunia dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, kami jadikan urusannya menjadi mudah. Maka ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, adalah supaya urusan kalian menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun adalah in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu furqan, kepekaan dalam hati untuk membedakannya hak yang batil, yang benar yang salah, yang halal yang haram, yang terpuji yang tercela, yang baik yang buruk, dan seterusnya. Ini indahnya healing menuju ketakwaan tadi. Indahnya healing Ramadan menuju kebaikan. Lalu bagaimana kita memanfaatkan Ramadan untuk menjadi momentum healing bagi keluarga, menghangatkan kehidupan keluarga kita? Inilah kesempatannya. Kita mulai dengan waktu yang utama, waktu yang agung, waktu sahur. Ketika kita saling membangunkan dalam keluarga. Ketika kita punya kesempatan untuk merajut momen kebersamaan di waktu yang doanya diijabah, di waktu yang saat itu Allah turun ke langit dunia dalam arti mendengarkan secara khusus, menyimak doa-doa kita, bertanya manakah orang yang memohon ampun akan kuberikan ampunan. Manakah orang yang meminta rahmatku akan aku beri. Manakah orang yang memohon karuniaku akan aku karuniai. Ini saat yang sangat indah. Sepertiga malam terakhir di waktu sahur, kita perlu menghadirkan momentum sahur bagi keluarga kita. Bangun bersama-sama, berwudu, anak-anak dibimbing ayah dan bunda, duduk sejenak, bisa kemudian melaksanakan salat tahajud. Cukup singkat saja,
bersama-sama, katakanlah 2 rakaat ditambah 1 rakaat untuk witir menutup semuanya. Kemudian kita duduk bareng, beristighfar bareng, mohon ampun kepada Allah. Di saat itu kita saling memaafkan. Ayah mohon maaf sama bunda, bunda mohon maaf sama ayah, anak-anak mohon maaf sama orang tua mohon maaf sama anak-anak. Tanpa merasa canggung, tanpa merasa kikuk, los semuanya. Untuk saling memaafkan satu sama lain, untuk saling melapangkan dada satu sama lain. Maka Allah akan turunkan rahmat di situ. Seperti bahkan sejak membangunkan, Allah merahmati suami yang bangun dan dia membangunkan istrinya dengan percikan air penuh kelembutan. Allah merahmati seorang bapak yang suami yang bangun dan bangunkan istrinya. Allah merahmati seorang istri yang bangun itu kemudian membangunkan suaminya. Kalau tidak mau bangun, dia percikan air lembut dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Ini momentum-momentum yang sangat mahal. Duduk bersama, beristighfar, saling mohon maaf dan saling mohonkan ampun kepada Allah. Sebelum nanti mungkin telah siap hidangan, makan bersama, santap bersama di waktu sahur. Mungkin dalam keadaan ngantuk-ngantuk, mungkin dalam keadaan masih lelah, tetapi berharga. Maka kalau di meja makan kita terkantuk-kantuk, di meja makan kita lemes, di meja makan mungkin memang kita perlu momentum tadi. Sebelum duduk di meja makan, kita telah berwudu, kita telah salat 2 rakaat, ditutup 1 rakaat sebagai witir mungkin. Kita bisa bersama-sama duduk, nantinya di meja makan sudah dengan keceriaan, sudah dengan senyuman ayah, sudah dengan senyuman ibunda, sudah saling mendoakan satu sama lain. Indah sekali momentum di waktu sahur tersebut. Demikian pula di dalam kondisi berpuasa satu sama lain, menahan diri dari emosi, marah-marah, ya, sakit hati dan lain sebagainya. Pada saat itu kita berlatih untuk mengendalikan diri kita. Ketika melihat anak kita, ketika melihat pasangan kita, semuanya selalu memerlukan kesabaran, dan itulah tarbiyah luar biasa yang kita bentuk di dalam bulan Ramadan dengan seluruh keluarga. Ketika anak-anak mengeluh lapar, kita menguatkan. Ketika suami istri kelelahan, ya, anak-anak menjadi hiburan. Ketika kita semua dalam keluarga, kemudian ya tidak lupa untuk terus saling mendoakan dalam keadaan puasa, istirahat, dan di siang hari pun kemudian ada momen untuk berbincang, ngobrol bersama, menghayati puasa. Dan momentum berikutnya adalah ketika kita berbuka puasa, dan dalam buka puasa itu kemudian terjalin keakraban, kebersamaan. Kita musyawarahkan mungkin apa yang akan menjadi menu buka puasa. Kita musyawarahkan mungkin bagaimana berbuka puasa yang akan kita jalani. Kita musyawarahkan ya berbagai keinginan, dan mungkin menjelang Ramadan sudah kita susun menu sebulan supaya kita tidak setiap hari ya belanja konsumtif yang terlalu banyak sehingga tidak dihabiskan. Sudah ada jatahnya, kapan kolaknya, kapan koktailnya, kapan kemudian es buahnya, kapan es campurnya, kapan es cendolnya. Sehingga dalam sebulan itu kita tiap hari menunya mungkin bersahaja, tidak terlalu banyak jenis, tetapi berkesan. Karena kita susun musyawarah bersama untuk menentukan itu setiap hari. Berbuka dengan apa? Ya, makan bersama, ya, berdoa bersama, indahnya. Dan momentum kebersamaan itu bisa terus di-upgrade, ditingkatkan ketika kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah, atau mungkin melaksanakan sholat tarawih, atau mungkin kita tadarusan bareng di dalam keluarga untuk mencapai target-target yang telah kita tetapkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memulai kembali komunikasi dalam keluarga
yang sempat terjadi masalah. Marilah di awal bulan Ramadan kita berebut salah, bukan berebut benar. Berebut meminta, memberi maaf, dan meminta maaf. Ya, maafkan aku telah memaafkanmu. Ya, sejak awal di bulan Ramadan ini, supaya kemudian kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan keindahan. Momentum untuk saling memberi maaf, saling meminta maaf, saling mensupport. Meskipun kemarin ada masalah. Masalah itu masalah sementara. Sementara hubungan yang kita jalin ini sebagai suami dan istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai ayah, bunda, dan buah hati adalah hubungan yang kita cita-citakan tidak hanya di dunia, tapi abadi sampai ke surga. Abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan dan kita sampaikan kepada mereka. Masalah cuma temporer, hubungan abadi, karena kita berharap kita akan sampai pada jannatu adn yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Itu surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kesolehan dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, terusnya. Itu akan mereka masuki bersama-sama. Ini yang kita harapkan. Menyadari bahwa masalah itu sifatnya temporer. Sementara hubungan kita sifatnya abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi healing yang luar biasa. Mulailah komunikasinya dengan meminta maaf terlebih dahulu, dengan memberi maaf terlebih dahulu, dengan mencium tangannya terlebih dahulu, ya, dengan mengecup ubun-ubunnya terlebih dahulu, dengan segala hal yang baik yang bisa kita ungkapkan. Kita diberi oleh Allah kesempatan bulan Ramadan untuk tadi menguatkan kehangatan dengan berbagai aktivitas ibadah yang bisa kita jalani bersama. Mungkin sudah dimulai hari ini. Membuat hiasan bersama marhaban ya Ramadan. Dulu kalau eyang saya itu di depan rumah membuat ya obor-obor kecil dari bambu untuk ditegakkan supaya suasana Ramadannya semarak. Bahkan membuat kolam ikan dihiasi lampu-lampu. Ya, di dalam rumah ada tulisan marhabannya Ramadan, ada dihias, melebihi dihiasnya rumah kalau ada yang ulang tahun, gitu ya. Suasana yang perlu untuk kita hadirkan bahwa Ramadan itu memang istimewa, bukan bulan biasa-biasa saja. Dan inilah cara Allah untuk mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang besar, barakah-barakah yang besar, melalui berbagai ibadah yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan, itu sebagai pembuka perbincangan kita, diskusi kita pada hari ini. InsyaAllah nanti tentu ada yang akan ditanyakan ataupun ada yang menanggapi, tentu akan menjadi diskusi yang menarik insyaAllah. Jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada Kang Asa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.